ikut Pak Sun. Berarti ikut pertama panggung wayang Pak Sun. Okay. Oh. Pak Sun. Kalau Akbar mau ngesun. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, sebenarnya saya sudah lama pengen membuat video dengan materi ini, yaitu tentang seorang bintang sinden cantik, Nandasari dan Masda Akbar Salam. Tetapi karena buta, gelap informasi, maka baru kali ini setelah saya melihat video daripada podcast Ridhan Nadari, di situ podcastnya atau co-hostnya adalah salah satu Masda Akbar Salam, dan inisiatif untuk mengundang Nandasari ini adalah salah satunya masukan dari Ki Akbar Salam. Penting teman-teman, karena ya tentunya saya dulu pernah membuat video tentang ini apakah sama apa yang saya sampaikan dulu dengan kenyataan yang ada. Juga Nandasari ini termasuk penyanyi atau sinden kesenangan saya termasuk suka ya, termasuk suka dengan Nandasari ini karena punya kelebihan-kelebihan yang juga mungkin termasuk tidak dimiliki oleh sinden-sinden yang lain. Biar tidak gagal paham, kita ikuti dulu teman-teman. Sampai Mas Akbar yo sering ketemu pentas waktu kecil kali itu. ya? Satu kali Di itu. Tulungagung aku pasal. Pas ke Tulungagung itu beda yang ngejob juga, bukan Mas Akbar yang. Iya. Walah. Makanya sengaja banyak ketemu. kontroversi itu dimulainya dari situ sebenarnya. Apa tuh senjata ini kontroversi, Mbak Mas Akbar? Apa pas manggung Utarakan, Mbak. lirik sampean apa piro dan aku pingin penasaran. Kebetulan waktu itu kan saya yang undang dari panitia. Dari panitia. Kebetulan digabungkanlah sama Mas Akbar. Iya. Saya kan penasaran seperti apa Mas Akbar. Nyolot biasa. Terus alhamdulillah, terus kok ternyata kok banyak yang menghujat. Oh. Padahal kan Malah banyak menghujat. Padahal kan niatnya cari pengalaman, istilahnya cari pengalaman. Tapi nggak apa-apa, biasa. Biasa. Maksudnya Dirimu lanang dihujat biasa. Biasanya kan perempuan hatinya lebih lembut. Deh. gitu ya. Ya itu waktu sampai ngudon itu waktu. Tuh kamu bener don lu toh, tenang. Oh iya. Terus piye? Soalnya kan tidak sesuai fakta. Ya Allah. Waktu itu saya nyetir sendiri ke wayangan jenengan. Oh, gitu toh? Nyetir Terus, sendiri. Soalnya nggak ada yang nggak ada sopir dan kebetulan jarak dari rumah itu cuma 15 menit. Oke. Nekat nyetir sendiri. Ya pancen dulu itu pas lagi panas-panasnya. Pagi panas-panas ya. Walaupun Itulah teman-teman salah satu penuturan gadis berusia 22 tahun yang sekarang, dulu mungkin waktu dengan Mas Akbar masih 21 tahun ya. Mbak Nandasari ini ya sinden berbakat ya teman-teman, dengan tinggi badan tinggi sekali 175 ya. Di situ di podcast Ridhan Nadari sangat lengkap. Ini hanya saya cuplik yang sesuai dengan dulu dikala saya membuat video itu mengatakan bahwa banyak sinden yang sampai ya down ya, seperti Nandasari kan tidak menyangka dia di job panitia, kemudian akhirnya seperti itu kan. Memang waktu pentas itu kan ya saling perkenalan rumahnya mana, terus Mbak Nandasari ya namanya abang-abang lambe pinar atau mas ke rumah saya, akhirnya dikira pulangnya diantar. Misalnya pun diantar kan juga tidak apa-apa ya, karena Mas Akbar tentunya kan dengan sopir, dengan ya manajernya kan seperti itu. Akhirnya tersirat seperti itu sampai down, berarti nek down nangis barang ya. Akhirnya kapok tidak ingin ikut karena apa? Maunya hanya mencari pengalaman, ternyata malah dapat awanget ya, oleh awanget seperti itu, sehingga itu perlu waktu untuk untuk menerima seperti itu ya. Yang saya ceritakan seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, sebenarnya saya dan beberapa fan itu pengen sekali Mbak Nandasari ini kan sinden berbakat, kemudian apalagi sekarang sudah bagus sekali ya. Nyanyinya itu kalau menurut saya Mbak Nandasari itu sangat menjiwai. Jadi dikala langgam, ya langgam sekali. Dikala ganti irama rock, yang rock, baik gaya vokalnya maupun actingnya. Itu yang tidak banyak dimiliki oleh sinden-sinden lain ini, Nandasari ini.
Tetapi teman-teman, ini saya baru bisa karena sebenarnya pengen sudah lama, tapi di channel-channel tertentu saya tidak berani, apalagi seperti di channel Pak Sun Gondrong ini, karena ya ini konten besar, dalang besar, saya tidak berani, tidak ingin men-spill yang akhirnya nanti bermasalah di video saya. Karena ini di video Mas Rida Nadari tentunya sangat memahami bahwa juga penting, karena kalau kita spill seperti ini akhirnya yang ingin penasaran pasti akan melihat di podcastnya Mas Rida Nadari. Salah satu hostnya adalah Mas Akbar Sahalam. Keseruannya seperti itu teman-teman. Kemudian kenapa Mazda juga termasuk memberikan masukan untuk undang Nandasari? Tentunya Mazda sebagai seorang entertainment, pelaku seni, mesti berangan-angan kalau bintang tamunya Nandasari pasti seru, karena Nandasari ini banyak punya inisiatif, lucu, komunikasinya pinter, semakin kesini semakin pinter. Jadi akhirnya pentas itu pasti akan menjadi ramai, menjadi seru. Mudah-mudahan dengan setelah podcast ini di jadwal-jadwal masa berikutnya, dikala Pak Sun Gondrong tidak pentas, Nandasari tentunya kalau bisa pentas dengan Mazda memberikan warna tersendiri gitu. Kemudian di situ tadi ada salah satu penuturannya, sebenarnya kan ternyata sinden-sinden seumuran itu lebih senang juga kalau pentas dengan dalang seusia. Kalau dengan Mas Akbar kan selisih 3 tahun ya, akhirnya pentasnya tidak canggung ya. Jadi lebih bisa mengeksplor seperti bermain dengan teman seusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi makanya dalang-dalang muda nanti pasti akan punya nilai kompetitif dengan dalang-dalang senior, karena sinden-sinden muda tentunya kalau dengan dalang yang senior ya sendiko dawuh, apa yang diperintahkan itu akan dilaksanakan. Kemudian kalau berinisiatif pun terbatas, karena ya dengan orang yang lebih tua akhirnya takut, itu namanya juga sopan santun seperti itu. Kalau dengan dalang-dalang yang masih muda seusia selisih 1, 2, 3 sampai 5 tahun itu kan masih enjoy gitu loh. Itu salah satu penuturan daripada si Nandasari. Tentunya fans juga menginginkan Mazda dengan memberikan masukan untuk undang Nandasari. Tentunya 1 kali pentas di sana kemarin pasti seorang dalang ngerti, ini sinden ini berbakat, dan tentu kalau bisa kolaborasi pentas bersama pasti akan situasi panggung itu akan menarik, karena yang berinisiatif bukan dalangan saja, tetapi Nandasari termasuk kategori sinden berbakat, baik nyanyinya, performnya, gaya pentasnya, gaya nyanyinya, termasuk mempunyai vokabulari, banyak keguyonan, kegojekan yang notabene akan menjadi pentas itu menjadi baik dan tentunya menjadi menghibur. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang kemudian yang terakhir, bahwa apa yang saya sampaikan dulu dikala ternyata banyak bintang-bintang muda yang down karena ya luar biasanya, jadi hujatan maha dahsyat waktu itu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai tidak, akhirnya ya dalang muda dengan siapapun bebas berkarya, akhirnya menjadi berkembang. Suatu hari sinden pentas dengan dalang senior juga jalan, tetapi ternyata juga merindukan pentas dengan dalang-dalang seusia, karena ya kalau dengan dalang seusia itu tentunya pasti lebih nyaman ya, lebih tidak sungkan gitu loh. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya ini ya. Nantikan video saya berikutnya tentang Nandasari yang masih belum saya sampaikan ya. Yang jelas Nandasari sempat down, dan kira-kira mudah-mudahan setelah ini karena sudah semakin dewasa, semakin mengerti, semakin bisa mengelola hati, akhirnya nanti bisa kolaborasi. Akhirnya ya semua bisa berputar, saling mendapatkan pengalaman, pentas dengan dalang senior, pentas dengan dalang seusia, akhirnya menjadi tontonan yang tentunya dinanti kita semua. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.